Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading. Untuk temanya adalah seseorang yang akan hadir atau yang akan datang di hari Valentine kamu ya, yang akan bertemu dengan kamu ataupun menghampiri kamu. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Ambil yang resonate aja karena aku akan tarik 4 kartu ya di sini secara general. Kalau memang nggak ada yang resonate ya buat fun aja ya, mungkin bukan buat kamu pesannya gitu. Gemini, seseorang yang akan datang atau hadir menghampiri kamu di hari Valentine kamu, yang akan ketemu sama kamu. Wah, di sini ada the lovers. Wow, untuk yang single ini siap-siap ya, mungkin ada seseorang yang akan menyatakan cintanya atau menyatakan perasaan dia ke kamu ya. Bisa mungkin ini orang yang sudah kamu kenal ya, lovers ini. Orang yang tidak ada komunikasi dengan kamu, atau mungkin orang ini sempat menjauh, menghindar, atau bahkan mungkin putus dengan kamu ya. Tapi kalian itu kayak dipertemukan kembali gitu ya. Karena lovers ini juga menandakan adanya heart to heart ya, and heart to heart conversation, yang dimana orang ini ingin jujur, ingin terbuka ya tentang apa yang dia rasakan gitu. Bahkan bisa juga ini menandakan mantan yang kembali gitu ya, atau kayak cinta kamu, seseorang yang pernah kamu cintai begitu dalam, yang mungkin kamu nggak bisa lupain gitu ya, sempat kamu nggak bisa lupain dulu gitu, dan akhirnya kalian dipertemukan lagi, atau orang ini mungkin kembali lagi dalam hidup kamu ya. Dan ya ini ada komunikasi yang bagus gitu ya. Kalaupun dia orang baru, itu dia ada indikasi kayak soulmate atau belahan jiwa gitu ya, belahan jiwa kamu atau soulmate kamu di sini. Seseorang yang memang dia adalah pasangan kamu ya, pasangan jiwa kamu. Jadi soul kamu yang mengenali gitu ya, kayak koneksi jiwa gitu loh ya. Mungkin secara logika sulit untuk kamu mengerti ya. Contohnya nih gini, sulit dimengerti. Mungkin kriteria kamu ya, kamu tidak menginginkan pasangan yang mungkin lebih tua dari kamu ya, umurnya jauh lebih tua dari kamu misalkan, ataupun mungkin dari bentuk fisiknya ya, dia bukan idola kamu atau bukan kriteria kamu. Tapi entah kenapa kamu dengan orang ini kok mau aja gitu loh ya. Jadi kayak sulit untuk kamu percaya gitu, padahal kamu selama ini tuh nggak pernah gitu loh jalan dengan orang yang tipe-tipe begini istilahnya kayak gitu ya. Mungkin dia tidak sesuai dengan kriteria kamu, mungkin ya seperti yang tadi, kamu mungkin nggak suka ya jalan dengan atau pacaran dengan orang yang umurnya jauh lebih tua dari kamu, atau mungkin dari bentuk badan atau fisiknya gitu yang menurut kamu nggak seperti idol gitu ya. Nah istilahnya kayak gitu ya. Tapi entah kenapa kamu dengan orang ini tuh kok bisa jatuh hati gitu loh, kan kayak sulit untuk kamu mengerti gitu loh, kenapa gitu ya, ingin menjauh, ingin menolak orang ini, kehadiran orang ini gitu ya. Kalau di logika kan itu nggak bisa gitu loh, walaupun mungkin banyak kekurangan ya dari sisi penilaian kamu. Contohnya ya aku bilang tadi, kamu nggak suka orang yang lebih tua dari kamu gitu, entah tua 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun kayak gitu ya. Tapi dengan dia entah kenapa gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Jadi sulit dimengerti gitu ya, karena ini jiwa kalian yang mengenali gitu. Jadi bisa dibilang cinta kalian ini jatuh cinta atau jatuh hati itu berdasarkan hati gitu loh ya, bukan dengan logika kalian gitu. Jadi kayak sulit mungkin sulit kamu mengerti gitu, kenapa kok bisa dengan orang ini, nah istilahnya tuh gitu ya. Tapi kalian kayak cinta apa adanya gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Kalian saling mencintai dan kalian saling menyayangi, dan bisa dibilang orang ini orang yang akan mencintai kamu apa adanya gitu ya. Orang yang dari awal itu sudah ngerasa bahwa oh, kayak kalian ini saling menemukan satu sama lain gitu, seperti itu ya.
dalam konteks beberapa orang mungkin dia memang jodoh kamu ya, seperti itu. Untuk beberapa orang lagi mungkin ini adalah pasangan kamu sendiri ya, pasangan saat ini yang bersama kamu, yang kalian lagi loving ya, lagi bener-bener hubungannya lagi mesra banget ya. Mungkin kalian sempet, bukan menjauh ya, tapi kayak sempet kamu sibuk dengan aktivitas kalian masing-masing, jarang ketemu atau jarang bersama misalkan kayak gitu ya. Nah mungkin ini kalian akan mengadakan kayak janji temu gitu ya, atau pertemuan dengan dia gitu, dengan pasangan kamu sendiri. Bisa pasangan kamu yang ngajak kamu ketemu, bisa kamu yang ngajak dia gitu ya, untuk ya namanya Valentine ya, mungkin kayak dia akan ngasih kamu sesuatu surprise gitu yang menunjukkan rasa sayang atau cintanya ke kamu gitu ya, seperti itu. Kamu pun juga sama gitu, karena di sini ada seseorang yang dua orang itu memang saling menyayangi dan saling mencintai begitu dalam gitu ya. Kalian ini sama-sama berartinya gitu satu sama lain gitu. Kemudian di sini ada Five of Pentacles ya. Beberapa orang ini memang seseorang yang dulu pernah sempat pergi ya, atau kalian putus gitu ya. Kondisinya sangat terpuruk ya, tanpa kamu, merasa kehilangan. Jadi orang ini pernah merasa kehilangan kamu banget, pernah merasa terpuruk, pernah merasa hampa, atau pernah hubungannya dingin dengan kamu, seperti itu. Oke, namun untuk beberapa orang dia ini, kalau orang baru ya, mungkin ada beberapa di antara mereka itu seseorang yang pernah mengalami kekecewaan yang sangat dalam ya, kehancuran, bisa dibilang kayak kehancuran, kehilangan orang yang dia sayang, yang dia cinta gitu ya, seperti itu, mengalami masa-masa sulit gitu, tapi dia berhasil melewati itu gitu. Dan aku rasa juga ada yang mungkin dia ini akan menjadi faktor pendukung kamu ya, karena kalian ini ada saling cinta, saling sayang, saling memahami, saling mengerti, dan di sini kayak seperti tidak ada batasan gitu ya, tidak ada keterbatasan. Jadi yang aku bilang tadi ya, walaupun kalian beda usia itu tidak jadi batasan. Bahkan mungkin ada yang berbeda adat budaya agama dengan kamu, dan itu tidak menjadi batasan kamu gitu, karena di sini rasa gitu ya, jiwa kalian gitu, soul kalian yang saling menemukan. Jadi seperti yang bilang tadi juga, tidak ada logikanya gitu ya. Logika itu kan kayak kalian menganalisa ya, aku nggak suka dengan laki-laki yang misalkan umurnya lebih tua dari kamu, atau mungkin dari fisiknya kamu nggak suka orang yang gemuk atau gimana kayak gitu, atau mungkin kamu secara logika kamu nggak suka dengan orang yang beda adat dengan kamu, atau beda agama dengan kamu misalkan kayak gitu ya. Tapi di sini orang ini gitu, mungkin ada ciri-ciri yang seperti itu gitu, dan kamu ngerasa kok kenapa gitu loh ya, kok kenapa bisa gitu loh, istilahnya tuh gitu. Padahal kalau di logika kan kamu, dia bukan tipe kamu gitu loh, dia bukan kriteria kamu, istilahnya seperti itu. Dan ya ini dia, orang ini akan membantu kamu juga ya, untuk beberapa orang membantu kamu untuk mengatasi fase sulit kamu gitu, masa sulit kamu. Jadi bisa dibilang orang ini tuh akan menjadi pembantu ya, atau faktor pendukung gitu ya, di saat kamu kesulitan, di saat kamu kesusahan gitu ya. Orang ini benar-benar akan selalu ada gitu loh, di sisi kamu, di samping kamu, di dekat kamu kayak gitu. Dia tidak akan meninggalkan kamu ya, orang yang ingin selalu susah senang dengan kamu di sini ya, atau orang yang selalu bersama-sama dengan kamu dalam keadaan susah maupun senang gitu. Knight of Cups, orangnya romantis. Mungkin untuk beberapa orang memang pasangan kamu sendiri ya. Wow, mungkin dia akan ngasih kamu bunga di sini ya, atau bahkan ada yang mengungkapkan perasaannya ya, dia ingin melamar kamu, bisa ya, bisa orang yang orang baru, bisa ya, orang baru yang mungkin di awal pertemuan tuh kalian memang sudah ngeklik ya. Atau saat ini kalian sudah dekat dengan orang ini, sudah ketemu tapi belum mengatakan cinta, dan mungkin Valentine dia nunggu waktu yang tepat, dia akan mengungkapkan apa yang dia rasain gitu. Jadi selama ini mungkin kalian cuman jalan, ketemuan, tapi
belum ngomong ya soal perasaan gitu. Orang ini mungkin menunggu waktu yang tepat, menunggu waktu yang pas gitu ya, seperti itu. Ada yang beberapa ada yang beberapa jalan cerita kalian begitu gitu ya. Jadi kalian sudah bertemu tapi belum ada ungkapan perasaan kayak gitu ya. Cuman kayak ya udah kalian saling ketemu, saling ngobrol gitu ya. Ada rasa jatuh hati, jatuh cinta gitu, tapi belum ada ungkapan gitu. Nah, orang ini akan mengungkapkannya. Kalian akan ketemuan ya, ada ungkapan yang romantis. Kalau pasangan kamu sendiri mungkin juga ada ya, yang beberapa orang ini mungkin dia akan mengungkapkan perasaannya ingin menikah dengan kamu ya, atau ingin melamar kamu, melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius. Kemudian di sini ada The Magician. Orang ini multi talent ya untuk beberapa orang. Jadi dia ini punya banyak kemampuan atau banyak skill gitu ya. Atau mungkin dia punya pekerjaan tidak satu ya, banyak bidang. Dan ada yang dia seumuran dengan kamu. Ya kalau dari segi umur, kemudian aku juga ngeliat dia ini orang yang sangat menarik ya. Orang yang sangat menarik, orang yang sangat di sisi lain aku ngerasa kayak ya dia orang yang tepat untuk kamu ya. Atau orang yang mungkin pangeran impian kamu di sini ya. Pasangan impian kamu gitu, seseorang yang kamu harapkan, kamu nantikan selama ini gitu. Karena di Magician ini juga aku rasa ya kayak dia memiliki kriteria yang kamu inginkan gitu loh ya, nggak semua, ini beberapa aja. Dan bisa memanifestasi apa yang kamu impikan atau kamu harapkan. Orang ini akan melakukan apapun ya untuk kamu, atau kayak menunjukkan gitu loh. Magician ini dia akan melakukan segala upaya atau dengan segala cara gitu loh, untuk bisa entah ini meyakinkan kamu ya, ataupun membuat diri kamu bahagia gitu, istilahnya tuh gitu ya. Jadi bukan tipe orang yang tidak mau effort, nggak mau bertindak gitu, enggak gitu loh. Bahkan ketika dia jadian sama kamu ya, atau bersama kamu, seperti orang yang ya di sini ada Nine of Pentacles ya, kayak bisa merubah kondisi kamu gitu loh, atau keadaan kamu. Jadi kayak orang yang akan menjadi support system buat kamu gitu loh. Yang kondisi kamu susah gitu ya, kondisi keadaan kamu sulit gitu ya, dan orang ini kayak bisa membantu kamu gitu loh ya, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu gitu ya, atau problem kamu gitu, merubah kondisi atau keadaan kamu gitu. Karena di sini juga bisa menandakan kayak sebuah keajaiban gitu loh ya. Dan ya untuk beberapa orang ini memang orang lama ya, yang ingin memperbaiki hubungannya, orang yang gak ada komunikasi dengan kamu, untuk memulai lagi hubungannya dengan kamu, atau membuka komunikasi lagi gitu, kayak peluang, kesempatan gitu. Orang ini sangat menarik ya, dan memang orang ini pandai sekali ya menarik perhatiannya kamu. Tapi gak semua ya, beberapa aja. Pandai menarik perhatiannya kamu, bukan hanya kamu ya, mungkin juga orang lawan jenis lainnya gitu kan, juga ada Knight of Cups ya. Biasanya Knight of Cups, The Magician ini memang punya daya tarik sendiri ya gitu loh, punya daya tarik gitu. Kalau dia laki-laki ya mungkin dari segi tampang itu walaupun biasa-biasa aja tuh kayak ada aja gitu loh ya, mungkin dari penampilan dia gitu ya, atau dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Dia ini bukan orang yang mungkin dari cara berpakaian itu yang asal pakai gitu, enggak ya gitu loh, tapi kayak lebih
terlihat menarik gitu ya. Walaupun mungkin yang baju yang dia pakai itu bukan baju mahal gitu loh, tapi dia ini bisa gitu loh ya, untuk biar tampil menarik, menggoda itu mampu gitu loh istilahnya gitu. Oke. Baik dia laki-laki atau perempuan gitu. Orangnya romantis di sini. Oh sorry, kita lihat lagi dari zodiak di sini ya. Cancer, Pisces, Scorpio semua zodiak ada di sini ya. Yang paling kencang adalah Gemini. Kita lihat apa lagi ciri-ciri dia. Scorpio ya, ada Scorpio. Ya, orang yang ambisius, the magician, melakukan apapun ya dengan segala cara, orangnya ambisius. Ini bisa orang yang jangka panjang ya. Bisa untuk hubungan jangka panjang juga di sini. Serius, cerdas, bijaksana ya. Ada yang misterius orang ini. Ya orangnya tekun di sini. Kemudian di sini ada Gemini ya. Energi yang paling kenceng Gemini ya. Pandai bicara ya di sini, the lovers. Orang ini komunikasi, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kamu, bisa mengerti atau memahami kamu gitu. Berjiwa sosial dan orangnya terbuka gitu. Orangnya terbuka di sini. Makanya dia bisa ya, meskipun kalian mungkin tidak sama adat, budaya, agama, atau bahkan negara gitu ya, karena orangnya terbuka ya, berpikiran terbuka gitu. Berjiwa sosial ya, berjiwa sosial, orangnya juga ramah di sini. Kemudian orang yang sangat setia ya, empati, orangnya sensitif ya, penuh perhatiannya, orangnya juga penuh perhatian. Leo ya, orangnya berani di sini, energik, murah hati gitu. Makanya tadi gue bilang di sini ya, di Knight of Cup dan The Magician ini, walaupun dia tampangnya biasa-biasa, itu dia pandai gitu ya, menarik perhatian lawan jenis itu pandai gitu ya. Entah dari segi cara bicaranya gitu ya, atau cara kok dia berkomunikasi gitu ya. Yang pandai berkata-kata gitu ya. Maksudnya pandai berkata ini bukan dia tipe orang yang pandai merayu gitu, bukan ya, tapi kayak bawaannya tuh kalau bicara dengan dia tuh enak gitu loh ya, baik lawan jenis atau sejenis itu enak gitu ya, terutama lawan jenis gitu loh. Atau mungkin dari segi pakaian yang dia pakai gitu, walaupun tidak pakaian mahal ya, tapi dia ini pandai gitu loh untuk menyesuaikan dengan dirinya gitu, agar terlihat tampil menarik, menggoda itu seperti apa sih, nah istilahnya gitu ya. Makanya di sini orang ini sangat, karena di sini juga ada sangat percaya diri dan berkarismatik gitu ya, karena orang yang berkarisma itu tidak ditentukan oleh penampilan luar ya, maksudnya penampilan luar ya mungkin kayak tampang gitu ya, orangnya harus cantik, harus keren, harus kaya, enggak gitu ya. Orang yang tampil berkarismatik ini biasanya dia memang punya ini sendiri ya, daya tarik tersendiri, inner powernya itu keluar gitu loh, power ya dalamnya gitu loh ya. Bahkan di sini walaupun dia tidak ingin menjadi sorotan misalkan ya, itu dia sudah kayak nampak sendiri gitu loh, karena auranya itu, nah istilahnya tuh gitu. Jadi bukan terlihat dari tampang dia luar ya, kayak kecantikan, ketampanan itu enggak seperti itu, enggak dari situ gitu. Orangnya murah hati, mungkin dia suka menolong, suka membantu gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Terima kasih, sampai jumpa.